Oke, Dokter Bismo, mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit terkait diabetes itu penyakit apa sih, Dok? Oke, jadi untuk memulai ya, kita jelaskan dulu sedikit tentang apa sih diabetes itu. Jadi diabetes itu ialah penyakit yang terjadi pada manusia karena kelebihan kadar gula dalam darah. Ya, seperti itu. Diabetes juga itu dibagi ada 3 macam. Ada yang tipe 1, tipe 2, dan juga tipe lain. Tipe 1 itu terjadi karena bawaan dari lahir ya. Karena kita kan punya organ pankreas, dia menghasilkan insulin. Nah, zat insulin ini yang mengubah si gula ini, yang memproses gula di dalam tubuh. Karena dia nggak memproses, gulanya tidak bisa diproses, makanya kadar gulanya tinggi. Kalau yang tipe 2 itu ialah yang biasa terjadi pada kita semua ya, kalau tipe 2 ini. Nah, kalau tipe 2 ini dia penyebabnya bisa karena si pankreasnya produksi insulinnya kurang atau kerja si insulinnya nggak maksimal, makanya kadar gulanya tinggi. Kalau tipe lain ya karena kondisi-kondisi tertentu seperti mungkin pada kehamilan gitu. Jadi secara garis besar diabetes ialah penyakit karena kadar gula darah yang tinggi gitu. Oke, Dok. Oke, mungkin Eka, tadi kita bahkan belum nanya loh, dokter apa kabar hari ini? Alhamdulillah, aku baik loh hari ini. Alhamdulillah sehat, walafiat ya. Siap untuk menjawab pertanyaan para pemirsa ya, dokter ya. Oke, lanjut nih, Dok. Nah, terkait penyakit diabetes itu, apakah penyakit ini hanya menyerang pada usia 50 tahun ke atas? Rata-rata yang menderita penyakit diabetes ini. Oke. Balik lagi ya, kayak tadi ada yang tipe 1, tipe 2 ya. Yang tipe 1 itu kan dia sudah bawaan dari lahir. Jadi enggak semua penderita diabetes itu yang usia lanjut ya, atau di atas 50 tahun. Jadi yang usia masih remaja, bahkan anak kecil pun itu juga bisa terkena diabetes gitu. Dari anak kecil ternyata juga bisa kena diabetes, Dok? Juga bisa gitu. Yang dia kan yang tipe 1 itu karena memang sudah kelainan bawaan ya. Ya si pankreasnya itu dia nggak bisa menghasilkan zat insulin. Nah, sedangkan yang mengolah gula di dalam tubuh ini adalah si insulin tersebut gitu. Jadi, tapi kalau yang tipe 2 itu berarti lebih karena kebiasaan atau apa tuh, Dok? Kan dia bukan bawaan lahir tuh. Ya betul. Yang tipe 2 itu ialah karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan, karena lifestyle. Ya, karena gaya makan dan juga kebiasaan olahraga yang kurang gitu. Berarti gaya makan pun mempengaruhi, memicu terjadinya penyakit diabetes ya, Dok ya? Betul sekali gitu. Oke deh, mungkin lanjut nih, Dok, ke pertanyaan kedua. Bagi orang dengan diabetes, katanya berjalan tanpa menggunakan alas kaki itu baik ya untuk kesehatan, terutama saat berjalan di atas permukaan yang kasar. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Itu mitos ya. Wah, karena memang mau dia diabetes atau tidak pun kan sebaiknya kita berjalan kaki itu menggunakan alas kaki ya, untuk melindungi kaki kita supaya nggak luka gitu. Apalagi yang untuk mempunyai penyakit diabetes itu dia itu kalau punya luka itu susah untuk sembuh atau basah terus ya, orang menyebutnya gitu. Makanya dihindari itu supaya kakinya nggak luka, jadi harus menggunakan alas kaki. Malah kalau bisa kakinya jangan sampai kena kontaminasi. Betul, gitu ya, betul, malah jadi infeksi nanti. Dan bahkan katanya itu kalau infeksi itu harus diamputasi, itu benar atau tidak itu, Dok? Oh ya betul, itu kan jadi luka dia itu kan sulit sembuh. Luka yang sulit sembuh itu kan dia terbuka terus ya. Nah, terbuka itu adalah jalan masuknya buat kuman, makanya jadi bisa terinfeksi gitu. Nah, infeksi itu nanti sel-sel yang di sekitar luka itu bakal mati. Nah, sel yang mati itu yang harus diamputasi supaya tidak menyebar ke bagian sel yang lain. Sel lainnya jadi nggak terinfeksi juga gitu. Oke, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Jadi penyakit diabetes ini apa rata-rata diderita oleh yang obesitas atau kegemukan itu, Dok? Kalau dibilang rata-rata, ya memang lebih banyak diderita oleh yang kegemukan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa yang kurus pun juga bisa terkena diabetes gitu. Memang dengan kegemukan itu berarti kita lihat, oh gaya hidupnya saja sudah mungkin kurang sehat ya gitu. Nah, gaya hidup yang kurang sehat ini kan
adalah faktor resiko yang sangat tinggi bisa terjadinya diabetes ini gitu. Oh, jadi ya mungkin tadi orang yang kegemukan mungkin bisa lebih berpotensi, tapi nggak menutup kemungkinan ya dok, orang yang kurus juga bisa kena diabetes. Betul sekali. Oke, nah ini sebenarnya tadi udah sempat disinggung sih sama dokter terkait olahraga. Oh iya. Ini ada suatu statement atau mitos fakta yang justru berkembang sebaliknya di masyarakat ya. Katanya tuh penderita diabetes tidak boleh berolahraga agar kadar gula tidak drop. Penderita diabetes tidak boleh olahraga agar kadar gula tidak drop. Malah dijawab dulu ya, mitos atau fakta ya. Itu adalah mitos ya, mitos. Jadi kenapa untuk yang memiliki kadar gula tinggi atau diabetes, tapi yang diabetesnya tidak terlalu tinggi ya, yang masih kadar gula kan bisa kita cek ya setiap saat. Nah, kalau yang masih di bawah 250 itu malah disarankan untuk melakukan olahraga gitu. Tapi untuk yang kadar gulanya sudah di atas 250 itu disarankan untuk menunda olahraga, turunkan dulu gulanya. Ketika gula darahnya sudah di bawah 250 baru mulai olahraga gitu. Kenapa seperti itu? Karena gula darah yang terlalu tinggi kalau kita olahraga malah dia bisa makin naik lagi. Gitu. Karena ada proses di dalam tubuh saat olahraga itu ada hormon yang malah jadi meningkatkan kadar gula di dalam darah. Oke dok. Tadi terkait peningkatan gula darah nih dok. Nah, apakah faktor genetik itu mempengaruhi kita terkena diabetes dibanding orang-orang yang biasa gitu yang emang tidak ada keturunan gula darah? Oh iya. Jadi seperti ini, bibit kalau nggak dipupuk nggak akan jadi pohon. Betul. Iya nggak? Iya, betul. Jadi kalau misalkan bapak atau ibunya itu menderita diabetes, berarti kan ada bibit buat ke anaknya. Betul ya? Betul. Tapi kan kalau sang orang tua ini menerapkan gaya hidup sehat kepada anaknya, maka anaknya nggak akan terjadi diabetes gitu. Tapi, lanjut dok. Gimana? Makanya tetap kembali lagi diabetes itu adalah semua karena gaya hidup. Tapi jadinya mungkin orang yang punya faktor genetik tuh probabilitasnya lebih besar gitu dok? Oh iya betul, probabilitasnya lebih besar untuk terjadi DM ya gitu. Oke. Ya terus nih dok ada pertanyaan lagi, apakah makan terlalu banyak gula dapat menyebabkan diabetes? Makan terlalu banyak gula dapat menyebabkan diabetes? Ya betul. Gitu, betul fakta itu. Fakta ya dok ya? Boleh dijelasin nggak tuh dok? Boleh. Jadi sebenarnya makan itu yang bagus itu ialah makan yang seimbang ya. Makan yang seimbang. Kita harus tahu dulu nih kebutuhan kalori kita sehari berapa gitu ya. Biasanya kan kebutuhan kalori itu sekitar 2000 ya untuk satu hari. Nah, terus kita harus seimbang nih. Karbohidratnya itu sekitar 40 sampai 60% gitu. Terus lemaknya sekitar 20%, untuk proteinnya 10%. Jangan lupa untuk buah dan sayurannya juga penting gitu. Jadi asalkan makanannya seimbang ya, gaya hidup tuh makan dan olahraga ya. Gaya hidupnya bagus ya, insya Allah nggak akan terjadi DM gitu. Jadi gula itu juga termasuk karbohidrat ya. Jadi kalau misalkan nih, contoh kita makan nasi, minumnya es teh manis gitu. Nah, kalau kita minum es teh manis, berarti porsi nasinya harus kita kurangin gitu. Bukannya kita nggak boleh minum manis ya gitu, tapi harus diperhitungkan kalori makanannya supaya tidak berlebihan, harus seimbang gitu. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Iya dok. Karena kabarnya gitu kan dok, mitos atau fakta sih kalau orang yang terkena penyakit diabetes itu disarankan untuk mengurangi mengonsumsi nasi putih. Betul, itu fakta ya. Karena sebenarnya bukan mengurangi konsumsi nasi putih, tapi kalorinya dikurangi. Gitu. Misalkan kalori kita normal kebutuhannya sehari 2000. Untuk orang diabetes diturunkan bisa 1600 gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan karbohidrat itu ialah 40 sampai 60% dari
kebutuhan kalorinya gitu. Jadi kalau kalorinya diturunkan, otomatis ya karbohidratnya juga lebih sedikit gitu. Nggak cuma karbohidratnya, begitu juga dengan makanan yang lain juga dia pasti lebih sedikit juga. Oke, Dok, diabetes ini penyakit yang menular nggak sih, Dok? Diabetes ini penyakit yang menular atau enggak ya? Iya. Diabetes ini bukan penyakit menular, yang menular gaya hidupnya. Oh iya benar. Betul banget. Betul. Ya seperti salah satunya kayak makan junk food gitu, Iya, Dok, itu betul. pengaruh ya Betul. ke ke diabetes. Iya, Wah. betul. Jadi menjaga pola makan tuh penting sekali ya. Betul, sangat penting. Pola makan, olahraga. Tapi diabetes itu sendiri berarti enggak ya, Dok ya? Tadi. Diabetes sendiri enggak. Nah, terus Dok, apakah diabetes ini dapat disembuhkan dengan makan hewan undur-undur, Dok? Kalau sampai saat ini ya, itu belum ada penelitian yang mengatakan bahwa undur-undur bisa mengobati penyakit diabetes ya. Jadi untuk pertanyaan tersebut bisa kita bilang itu mitos gitu, karena pengobatan diabetes itu intinya 4. 1, pertama pola makan, 2 olahraga, 3 obat-obatan, yang terakhir banget ini penggunaan insulin. Gitu. Ya, itu kalau memang sudah terlalu tinggi dengan gaya hidup yang sudah bagus dan dengan obat tidak bisa turun, yang menggunakan insulin. Betul. Dia butuh insulin tambahan. Mungkin ada satu hal yang menarik tadi dari Boleh. dokter, aku pengen tanya lebih lanjut ya. Tadi kan kita ternyata penting banget untuk menjaga atau membuat makanan kita tuh kalorinya bisa terhitung dan seimbang Iya, gitu ya. betul, Itu betul. ada tipsnya nggak sih, Dok, untuk menghitung kalori dalam makanan kita sehari-hari? Tips menghitung kalori makanan sehari-hari ya? Sebetulnya kalori makanan sehari-hari itu sudah ada hitungannya. Kayak misalkan nasi 100 gram itu bisa sekitar 175 sampai 200. Jadi mungkin bisa dicari tahu ya. Mungkin kayak kan sekarang ada HP ya, bisa cari tahu nih kalori ayam bakar berapa gitu. Kalori. Malah sekarang udah ada aplikasinya yang kita tinggal masukin kita hari ini makan apa ya, nasi, ayam, tempe, langsung hitung semua kalorinya. Bisa juga untuk planning besok mau makan apa, udah Meal plan gitu ya, kita bisa bikin meal plan. Wah, emang zaman sekarang nih teknologi semakin canggih ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya semakin dimudahkan kita untuk sehat sebenarnya. Iya, betul sekali. Nah, ini dokter untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pesan dokter untuk pemirsa di rumah? Pesan aku buat pemirsa yang di rumah, selalu jaga kesehatan ya. Makan-makan yang sehat, yang seimbang juga, dan juga jangan lupa untuk berolahraga supaya kita bisa selalu terhindar dari penyakit diabetes. Dan jangan lupa sekarang juga karena sedang pandemi ya, jangan lupa prokesnya tetap dijalankan. Itu aja. Oke, betul banget. Terima kasih banyak Dokter Ya, Wismot sama-sama. telah mengisi mitos atau fakta pada segmen kali ini. Oke pemirsa, kita jeda dulu sampai di sini. Nah, nanti kita akan kembali dengan kuliner-kuliner yang menarik. Wah, penasaran sekali kan? Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.